Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Armizar dengan NIM 0562957707. Pertanyaan 1. Komunikasi umum. Proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai saling pengertian. Contoh, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa di kelas. Komunikasi dalam penyuluhan. Proses penyampaian informasi pengetahuan dan inovasi dari penyuluh kepada sasaran untuk mengubah perilaku agar lebih produktif dan mandiri. Contoh, penyuluh pertanian mengadakan pertemuan dengan kelompok tani untuk menjelaskan teknik pembuatan pupuk kompos dan manfaatnya. Pertanyaan 2. Manfaat cyber extension dalam pertanian penyuluhan. Jangkauan lebih luas dalam menjangkau petani di berbagai wilayah tanpa batasan geografis termasuk daerah terpencil. 2. Efisiensi waktu dan biaya, menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan. 3. Informasi real time, petani mendapat informasi terkini tentang teknologi pertanian, harga pasar, dan cuaca. 4. Komunikasi interaktif, memfasilitasi dialog dua arah melalui forum media sosial atau aplikasi chat. 5. Dokumentasi lengkap, materi dapat disimpan dan diakses kapan saja. 6. Pembelajaran mandiri, petani belajar sesuai waktu mereka sendiri. 7. Menarik generasi muda, teknologi digital sesuai dengan gaya hidup mereka. Pertanyaan 3. Cara mengefektifkan komunikasi dalam penyuluhan. 1. Memahami karakteristik sasaran, kenali latar belakang, pendidikan, budaya, dan kebutuhan sasaran. 2. Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah teknis yang sulit dipahami. 3. Pilih media yang tepat, sesuaikan dengan karakteristik sasaran, demonstrasi video atau diskusi. 4. Terapkan komunikasi dua arah, beri kesempatan sasaran untuk bertanya dan berdiskusi. 5. Berikan contoh konkret, gunakan demonstrasi praktik langsung. 6. Bangun kepercayaan, tunjukkan pengetahuan yang memadai dan bersikap aman. 7. Berikan umpan balik, lakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman sasaran. 8. Gunakan visual menarik, manfaatkan gambar, diagram, atau video. 9. Sesuaikan waktu dan tempat, pilih waktu yang tidak mengganggu kesibukan sasaran. 10. Konsistensi dan kontinuitas, lakukan penyuluhan secara berkala. Pertanyaan 4. Saya akan mengambil contoh wilayah Sambas, Kalimantan Barat. 4A. Inovasi pertanian yang disampaikan di Sambas. Sistem Gajar Legowo, teknik penamaan padi dengan pengaturan jarak tanam untuk meningkatkan produktivitas. 2. Pupuk organik cair atau POC, pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak. 3. Pengendalian hama terpadu (PHT), menggunakan agen hayati dan pestisida organik. 4. Pertanian terintegrasi, kombinasi tanaman ternak dan perikanan dalam satu lahan. 4B. Tahapan adopsi yang terjadi, tahap percobaan atau trial dan sebagai memasuki tahap adoption. Mengapa? Sebagian petani masih mencoba inovasi pada lahan terbatas untuk memastikan efektivitasnya. Petani yang melihat hasil positif mulai menerapkan secara penuh. Ada pendampingan intensif dari penyuluh dan demo plot yang berhasil. Beberapa petani masih ragu karena keterbatasan modal dan khawatir gagal. Testimoni dari sesama petani yang berhasil mendorong adopsi lebih cepat. 4C. Faktor internal dari petani. Tingkat pendidikan, petani berpendidikan tinggi lebih cepat memahami inovasi. 2. Pengalaman bertani, petani berpengalaman lebih percaya diri mencoba hal baru. 3. Sikap terhadap risiko, petani yang berani mengambil risiko lebih cepat mengadopsi. 4. Ketersediaan modal cukup memudahkan pengaduan input dan alat. Faktor eksternal atau dari luar. 1. Kompleksitas inovasi sederhana lebih cepat diadopsi. 2. Sarana dan prasarana, akses ke sarana produksi dan infrastruktur mempengaruhi penerapan. 3. Dukungan penyuluh, pendampingan intensif dan bantuan pemerintah mempercepat adopsi. 4. Pengaruh tokoh masyarakat, petani mengikuti tokoh yang dihormati. 5. Keberhasilan demo plot, hasil nyata memotivasi petani lain. 6. Akses informasi, akses ke media massa, internet, atau pertemuan kelompok yang mempercepat adopsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.